Shalom adik-adik, apa kabar? Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga hari ini kita masih boleh ada sebagaimana adanya. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah penyembahan kita kepada Tuhan. Saya persilakan kepada adik-adik dari Persekutuan Sekolah Minggu Gereja Kibait kelas Rembon untuk memimpin kita dalam ibadah kita pagi hari ini. Kepada adik-adik dipersilakan. Kita akan mulai ibadah kita angkat satu pujian, yaitu selamat jumpa kawan semua. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi Bapa Engkau sungguh baik. Dan doa kutum sebentar dipimpin oleh Bu Esther. Ibadah sekolah minggu hari ini dari awal hingga berakhirnya kiranya jadi atas nama Allah Bapa, Putra dan tuntunan daripada Roh Kudus. Amin. Kita tetap berdiri, kita menyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun
Kita tetap berdiri, kita mengakui pengakuan iman gereja Gibai. Dimulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus adalah Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia dari mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Bagi Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada kehidupan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Oke, adik-adik di rumah, saat ini kita akan berdoa syafaat. Adik-adik tutup matanya dan lipat tangan, kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu datang mengucap syukur untuk kasih dan pimpinan Tuhan yang senantiasa kami nikmati dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa di surga, pagi hari ini dalam persekutuan kami, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan kami nikmati. Kendati pun kami masih menjalani kehidupan dan aktivitas setiap hari dalam masa pandemi ini, tetapi tidaklah mengurangi semangat kami, tidaklah mengurangi ucapan syukur kami untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan. Dan terima kasih Bapa di surga untuk segala berkat-berkat Tuhan yang kami nikmati menjalani kehidupan kami. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, menjalani kehidupan setiap hari dalam masa pandemi ini. Ketika mereka belajar di rumah masing-masing, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan kiranya memberkati setiap fasilitas yang dipakai belajar, sehingga tetap mendukung anak-anak kami dalam belajar. Dan Tuhan akan menyediakan untuk segala kebutuhan, biaya-biaya yang anak-anak kami butuhkan dalam belajar setiap hari. Tuhan Yesus juga memberkati orang tua yang setiap hari mendampingi anak-anak dalam belajar. Berikan hikmat dan kemampuan sehingga tetap mendukung dengan kemampuan daripada Allah, tetap membimbing anak-anak kami dalam belajar. Bahkan mereka semakin semangat belajar setiap hari, kendati pun masih terbatas dengan situasi yang kami alami pada saat ini. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka semua dalam memikirkan bentuk-bentuk pelayanan yang dilakukan kepada anak-anak sekolah minggu, sehingga anak-anak kami senantiasa bertumbuh dewasa kepada Tuhan. Mereka senantiasa bersemangat menjalani kehidupan mereka. Kami berdoa untuk segala rencana dan program dalam pelayanan sekolah minggu. Tuhan memberkati sehingga tetap terlaksana dengan baik. Di dalamnya hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Sebentar Bapa di surga, ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati hamba-Mu yang siap menyampaikan buat kami, sehingga lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan kepada kami pada pagi hari ini, kami bersama-sama boleh diberkati oleh Tuhan. Berkati anak-anak kami yang sementara mengangkat pelayanan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Tesda. Sebelum itu kita bangkit berdiri, kita menyanyi Alkitab Buku Terindah. Sebuah buku yang indah
Baik adik-adik, kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami bersyukur boleh bersama dalam satu persekutuan. Kami rindu mendengar dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Karena itu berkatilah kami. Kami mohon penyertaan Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan merenungkan firman-Mu saat ini. Amin. Shalom adik-adik. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama dalam satu persekutuan penyembahan kepada Tuhan. Baik adik-adik yang ada di tempat ini, adik-adik yang ada di rumah, bahkan dimanapun adik-adik berada, kita bersyukur kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Dalam kesempatan ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 15 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. Lukas pasal 15 ayat 17 sampai 20, firman Tuhan berkata, "Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Amin atas kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan ini kita belajar tentang seorang bapak yang memiliki 2 orang anak, si sulung dan si bungsu. Bapak ini sangat mengasihi anak-anaknya. Ia melakukan yang terbaik buat kedua anaknya. Pada suatu hari, anaknya si bungsu meminta harta, meminta uang kepada bapaknya. Ia datang kepada bapaknya dan meminta warisan, meminta harta kepada bapaknya. Setelah bapaknya memberikan hartanya, anak bungsu ini meninggalkan bapaknya, meninggalkan rumahnya dan pergi ke tempat yang jauh. Ia pergi berfoya-foya, ia pergi membuang-buang, memboroskan uang orang tuanya. Ia melakukan hal-hal yang tidak benar. Ia mengecewakan orang tuanya, bapaknya dan saudaranya. Beberapa waktu lamanya ia bersenang-senang di tempat orang. Akhirnya harta yang ia bawa pergi habis. Si bungsu tidak punya apa-apa lagi. Ia mulai kelaparan. Bahkan ia tidak sanggup lagi untuk membeli makanan. Ketika si bungsu mengalami penderitaan, kelaparan di tempat orang, ia mulai menyadari kesalahannya. Bungsu mulai merasa bersalah. Ia mulai mengingat kebaikan-kebaikan bapaknya. Ia mulai mengingat bahwa di rumah bapaknya dia bisa makan. Bapaknya memiliki banyak orang-orang upahan. Akhirnya si bungsu berpikir, ketika ia menyadari kesalahannya, ia ingin memberanikan diri untuk minta maaf kepada bapaknya. Ia mau pulang ke rumahnya. Ia mau minta maaf kepada bapaknya atas semua kesalahan-kesalahannya. Akhirnya si bungsu pun pulang. Dia sampai menghampiri rumahnya. Ia melihat dari jauh. Dengan rasa bersalah ia mendekati rumahnya. Dari kejauhan, sang bapak ini melihat anaknya pulang. Ketika bapaknya melihat si bungsu yang awalnya pergi dalam keadaan rapi, pulang dalam keadaan yang kusut, karena si bungsu sudah tidak punya apa-apa. Ketika melihat si bungsu, sang bapak ini tidak marah.
Meskipun ia tahu bahwa si bungsu sudah melakukan kesalahan, ia datang dan memeluk si bungsu seperti pembacaan kita. Ia mengasihi anaknya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Dari cerita Alkitab ini, dari pembacaan kita pada hari ini, kita belajar bahwa ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita berbuat sesuatu yang tidak benar, ketika kita berdosa, apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar seperti si bungsu. Kesalahan apapun yang kita buat, kita harus sadar, oh saya sudah bersalah. Kesalahan-kesalahan apapun yang kita buat, kita harus berani untuk meminta maaf. Seperti si bungsu. Kita pun saat ini ketika kita melakukan kesalahan, baik itu kesalahan kepada orang tua, kesalahan kepada saudara, teman-teman, guru, bahkan kepada siapapun. Mungkin kita menjadi anak-anak yang suka melawan orang tua, suka jahat kepada orang lain. Mari kita sadari kesalahan kita bahwa itu tidak benar. Lalu kita beranikan diri meminta maaf kepada siapa kita bersalah. Belajar dari si bungsu. Berani meminta maaf apapun keadaannya, apapun yang harus diterima nantinya. Mungkin ketika kita mengaku kesalahan kita, kita akan ditegur. Bahkan mungkin akan dihukum. Tetapi apapun yang terjadi, anak Tuhan harus punya sikap keberanian di dalam meminta maaf. Ketika kita sudah berani meminta maaf, kita harus bisa berubah. Si bungsu ketika ia pulang, dia tidak meminta bahwa dia harus menjadi anak yang dikasihi lagi sama orang tuanya. Dia tidak minta lagi kalau dia pulang minta harta lagi, tidak. Ketika si bungsu pulang, dia siap menjadi orang upahan. Kalaupun nanti dia mendapat sesuatu yang tidak mengenakkan di sana, mungkin nanti bapaknya marah, ia tidak peduli, yang penting dia minta maaf. Dan dia mau bekerja kepada bapaknya. Dia mau berubah, melakukan yang baik. Untuk itu adik-adik sekalian, ketika kita sudah minta maaf, kita harusnya jangan mengulangi lagi kesalahan. Kita harus belajar untuk bisa berubah lebih baik lagi. Kita belajar dari Alkitab ini. Kita belajar bagaimana ketika kita bersalah, kita harus seperti si bungsu. Menyadari kesalahan kita, berani minta maaf, dan siap untuk berubah. Namun ketika bukan hanya kita yang melakukan kesalahan, ada saat dimana mungkin orang lain yang bersalah kepada kita. Bukan kita yang melakukan kesalahan, tapi ada orang-orang yang melakukan kesalahan kita. Kita harus belajar seperti Bapak tadi. Ketika Bapak tadi melihat kesalahan anaknya, dia siap untuk memaafkan dengan penuh kasih. Begitupun kita adik-adik sekalian. Jika ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang jahat kepada kita, ada orang yang bersalah kepada kita, yang harus kita lakukan adalah dengan kasih memaafkan. Kita harus saling memaafkan satu dengan yang lain. Kalau kita salah, kita yang minta maaf. Kalau orang lain yang salah, kitalah yang harus memaafkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini mengajar kita bersama bahwa Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bisa saling memaafkan, menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjadi anak-anak yang mau berubah melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Terlebih lagi kalau kita bersalah kepada Tuhan, melakukan dosa di hadapan Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan untuk pengampunan Tuhan, dan kita berusaha untuk bisa hidup lebih baik lagi. Apa yang sudah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, jangan diulangi lagi. Mari adik-adik, jadilah orang-orang yang bisa melakukan firman Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Menjadi orang-orang yang tidak takut minta maaf ketika melakukan kesalahan. Dan juga menjadi orang-orang yang siap untuk memaafkan setiap orang yang bersalah kepada kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Sekarang kita akan mengumpulkan korban syukur kita. Kita menyanyi Jangan Lelah dan doa persembahan sebentar dipimpin oleh Ibu Lydia.
kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami anak-anak-Mu mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk bisa memahaminya, sehingga kami dimampukan oleh Tuhan juga mempraktekkan dalam setiap kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Bahkan kami juga mengucap syukur kepadamu Bapa, bahwa pagi hari ini dalam ibadah kami, anak-anak-Mu sudah membawa korban syukur mereka kepada Tuhan. Engkau memberkati setiap ucapan syukur yang kami sudah persembahkan kepadamu, dan Tuhan memberkati setiap sumber berkat dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk bisa mengelola dengan baik setiap berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami bawa persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum itu, kita menyanyi Ku Mau Cinta Yesus Selamanya, dan doa berkat sebentar dipimpin oleh Ibu Testa. Berdoa. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih Yesus yang kekal, dan pimpinan Roh Kudus akan terus memberkati dan menyertai kita sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.